Kisah kali ini akan bercerita tentang kisah yang unik tentang seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel. Tentunya kisah ini kami angkat karena kisah ini sangatlah menarik, di mana wanita pelacur ini melahirkan 7 orang anak laki-laki yang diangkat menjadi nabi. Jadi, bagaimanakah kisah wanita pelacur ini? Sehingga anak-anaknya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alkisah yang dirahmati oleh Allah, kisah kali ini ternukil dari kitab Tanqihul Qaul, bab ke-23 tentang keutamaan tobat. Di sana diceritakan tentang kisah yang akan kita bahas di video kali ini. Kisahnya begini sobat, di sebuah perkampungan kaum Bani Israel, tinggallah seorang wanita yang sehari-harinya bekerja menjadi pelacur. Wanita ini terkenal memiliki paras yang cantik dan mempesona. Setiap laki-laki yang memandanginya pasti akan takjub melihatnya. Wanita ini memiliki sebuah rumah di tengah-tengah kota. Dan disinilah ia membuka jasa prostitusinya dan melayani laki-laki hidung belang yang ingin memuaskan nafsunya. Setiap hari ia membuka pintu rumahnya lebar-lebar dan ia berbaring di atas kasur dengan cara yang memikat para kaum laki-laki. Setiap hari wanita ini melakukannya hingga bertahun-tahun. Hingga suatu hari ada seorang anak pemuda soleh yang berasal dari kota sebelah. Nah, anak muda ini tak sengaja melintas dari rumah sang wanita ini. Pemuda ini terpana melihat kecantikan wanita ini. Dan pemuda ini tahu bahwasannya wanita ini sedang menunggu pelanggan-pelanggannya. Entah apa yang ada di pikiran anak muda ini hingga ia tergiur dengan kecantikan wanita ini. Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan hasratnya itu supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Namun keinginan nafsunya tak kunjung hilang, malahan semakin menjadi-jadi. Pemuda ini diliputi rasa dilema antara ia mengikuti nafsunya atau pergi meninggalkan wanita pelacur ini. Semakin lama, pemuda ini semakin tak bisa menahan hasratnya kepada wanita ini. Akhirnya, syaitan berhasil menghasutnya untuk memenuhi keinginan nafsunya tersebut. Kemudian, pemuda ini menjual isi tasnya yang ia bawa ketika itu kepada orang-orang di sekitarnya. Maka setelah ia berhasil menjual semua barang-barang yang ada di tasnya tersebut, kemudian pemuda soleh ini mendatangi wanita pelacur itu dengan membawa 10 keping koin dinar. Maka setelah pria ini sampai di rumah wanita pelacur tersebut, ia lantas memberi 10 keping koin dinar itu untuk membeli jasa wanita pelacur ini. Lalu wanita pelacur ini mengambil uang dinar tersebut dan langsung membawa pemuda soleh ini ke dalam kamar. Di dalam kamar itu, wanita ini melepas pakaiannya dan siap melaksanakan pekerjaannya sebagai pelacur, sebagaimana ia telah dibayar oleh pria soleh ini. Kemudian wanita ini berkata, "Silahkan tuan, lakukanlah sesukamu." Lalu tiba-tiba saja di hati pria soleh ini muncul ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba pria soleh ini diam terpaku, badannya gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Seolah-olah ia ingin mengabaikan wanita pelacur ini. Pemuda soleh ini hanya terdiam ketika itu dan ia berkata dalam hatinya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku dalam keadaan buruk ini dari atas arsy-Nya. Sedangkan aku tengah melakukan perkara yang haram, maka leburlah amal-amalku selama ini." Hati seorang pria soleh ini menjadi tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya pun menjadi pucat. Melihat wajah pria soleh pelanggannya ini pun pucat, kemudian wanita ini pun berkata, "Ada apa tuan?"
apa yang terjadi kepadamu?" Lalu pria soleh yang sedang ketakutan ini berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhanmu. Bolehkah kiranya aku keluar dari sini?" Mendengar ucapan pria soleh ini, wanita pelacur ini pun menjadi kesal dan dia berkata, "Sesungguhnya di luar sana banyak laki-laki yang ingin melakukan ini kepadaku. Maka kerjakanlah seperti apa yang orang-orang itu inginkan." Sambil menunduk lemas, pria soleh ini pun menjawab, "Maaf Nona, sepertinya aku membatalkan niatku itu. Kau ambil saja uang yang sudah kuberikan itu, dan tolong izinkanlah aku keluar dari tempat ini." Sobat Alkisah, rasa kesal wanita pelacur ini berubah menjadi penasaran. Lalu wanita ini bertanya, "Wahai anak muda, memangnya sebelum ini kau belum pernah melakukan ini sekalipun?" Kemudian pria soleh ini menjawab, "Aku belum pernah sekali-sekali, dan ini untuk yang pertama kalinya." Lalu semakin penasaran wanita ini bertanya lagi untuk yang terakhir kalinya, "Maka dari manakah asalmu dan siapakah namamu?" Kemudian pria soleh ini menjawab, "Aku adalah Fulan, aku berasal dari kota sebelah." Lalu setelah ia menjawab, pria soleh itu pun buru-buru pergi meninggalkan rumah wanita pelacur itu. Pria ini langsung berjalan pula menuju ke rumahnya. Sobat Alkisah yang dimuliakan oleh Allah, tak lama setelah ditinggal pria soleh itu, rupanya hati seorang wanita pelacur ini terketuk. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai bermunculan dalam hatinya, sampai-sampai ia berkata kepada dirinya sendiri, padahal baru pertama kali pemuda itu melakukan dosa, namun hatinya dimasukin oleh ketakutan luar biasa pada Tuhannya. Sementara itu, aku telah melakukan perbuatan dosa ini selama bertahun-tahun, dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku juga. Seharusnya ketakutanku lebih besar dari ketakutannya. Singkat cerita, semakin hari wanita ini semakin sadar akan dosa-dosanya selama ini, dan ia pun semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pada saat yang sama, wanita ini mulai menutupi pintu rumahnya, dan sejak saat itu pula pelan-pelan wanita ini melaksanakan ibadah yang dikehendaki Robnya. Semakin hari, wanita pelacur ini berubah menjadi seorang wanita solehah yang senantiasa mengingat Robnya kapanpun dan dimanapun. Orang-orang di sekitarnya pun takjub melihat perubahan drastis dari wanita ini. Orang-orang mulia menghormatinya karena wanita ini terlihat istiqomah dalam menjalankan taubatnya itu. Sobat Alkisah, pada suatu hari wanita ini pun mulai berpikir tentang pria soleh tempo hari yang membuat ia sadar akan dosa-dosanya selama ini. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya aku harus mencari pria soleh itu, dan mungkin saja dia mau menikahiku supaya aku selalu berada di sisinya dan supaya aku bisa belajar tentang perkara agamaku. Mudah-mudahan dia bisa menjadi penolongku untuk melakukan ibadah kepadaku." Keesokan harinya, wanita ini memutuskan untuk pergi dari rumahnya ke kota sebelah, tempat di mana pria soleh itu tinggal. Maka berangkatlah ia dengan membawa beberapa harta yang ia miliki, dan membawa bekal makanan selama ia berada di perjalanan nantinya. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya wanita ini pun sampai di kota sebelah, dan langsung saja ketika itu dia bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah si Fulan?" Lalu sebagian orang-orang ada yang mengenalnya, maka diantarlah wanita solehah itu. Tak lama setelah itu, sampailah wanita ini di depan rumah pria soleh ini. Kemudian si wanita ini lantas mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Tak menunggu waktu lama, ada seseorang yang keluar dari dalam rumah tersebut. Rupanya benar, yang keluar adalah pria soleh itu. Pria soleh ini langsung kebingungan ketika itu. Dia bilang, "Anda ini siapa ya? Ada yang bisa aku bantu?" Karena ketika itu wanita ini menggunakan cadar, makanya si pria soleh tidak mengenalinya.
Lantas si wanita membuka sedikit cadarnya agar si pria soleh mengenalinya, siapa wanita yang datang ini. Setelah cadar itu dibuka, si pria soleh langsung terkejut. Ia mengingat tentang apa yang hendak terjadi antara dirinya dan wanita itu tempo hari. Seketika itu pula pria ini menjerit keras. Lalu tubuhnya jatuh tersungkar ke tanah dan akhirnya pria soleh itu meninggal dunia saat itu juga. Padahal si wanita itu belum menyampaikan maksud kedatangannya ke sini, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Pria ini meninggal dunia lantaran terkejut akan kedatangan wanita ini. Mengetahui bahwasannya pria ini meninggal dunia, wanita ini menjadi sangat sedih karena ia tidak bisa melaksanakan keinginannya untuk menikah dan belajar agama dengan pria ini. Sobat Alkisah seiman, setelah pria soleh ini selesai dimakamkan, ketika itu wanita ini bertanya kepada masyarakat, apakah pria yang baru saja meninggal ini memiliki saudara atau seorang kerabat? Maka ketika itu orang-orang memberitahu bahwasanya pria soleh ini memiliki saudara laki-laki. Lalu wanita soleh ini meminta ketika itu untuk diantarkan kepada saudara laki-laki pria soleh ini. Kemudian setelah bertemu dengan saudara laki-laki pria soleh ini, wanita ini menceritakan kisahnya dan kisah bagaimana ia bisa sampai di kota ini. Lalu wanita meminta agar saudaranya ini yang menggantikannya untuk menikah dengannya. Tapi awalnya saudara laki-lakinya ini menolak. Dia bilang, "Aku seorang pemuda yang miskin. Aku berbeda dengan almarhum saudaraku itu." Lalu wanita ini menjelaskan bahwasannya ia membawa sejumlah harta bersamanya dan mungkin saja harta itu cukup untuk beberapa tahun ke depan. Selagi mereka sambil bekerja untuk mencari kehidupan yang lebih layak, dan saudaranya pun menyetujuinya. Karena wanita ini memiliki tujuan yang baik, selain ia ingin menikah, ia juga ingin belajar agama dan ingin senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berhubungan saudara laki-lakinya ini merupakan orang soleh, akhirnya tak lama kemudian keduanya pun menikah dan selama masa pernikahannya tersebut, keduanya selalu senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi segala larangannya. Hingga pada suatu hari wanita ini melahirkan seorang putra dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat anak ini menjadi nabi. Bahkan tak hanya itu, keenam anaknya yang lahir setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakan semuanya menjadi nabi juga. Dan akhirnya wanita mantan pelacur ini memiliki 7 orang putra yang semuanya diangkat menjadi nabi dan diutus kepada kaum Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang wanita pelacur melahirkan 7 anak yang menjadi nabi. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khilaf atau keliru itu datangnya dari kami pribadi sebagai manusia biasa. Pantengin terus ya update-update terbaru dari channel ini. Sampai ketemu di kisah-kisah seru penuh makna selanjutnya.